Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita untuk datang ke tempat yang insyaallah Allah muliakan. Tentunya dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang beriman. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat zuhur berjamaah. Tentunya kita sadar betul bahwa kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah ini bukan semata-mata karena kita dekat. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang dekat dengan tempat ini, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak didekatkan untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat zuhur. Dan juga bukan semata-mata karena kita kuat, karena masih banyak saudara-saudara kita yang kuat, bahkan bisa mengangkat beban, bisa lari berkilo-kilometer, tapi tidak dikuatkan untuk hadir memenuhi panggilannya. Dan juga bukan semata-mata karena kita tidak ada kerjaan, tidak sibuk. Karena banyak juga orang yang saat ini tidak diberikan kesibukan, dalam kondisi yang luang waktunya, tapi Allah tidak ringankan langkah kakinya untuk hadir sholat berjamaah bersama kita semua. Walaupun ada satu kewajiban yang senantiasa kita ajak saudara-saudara kita ingatkan bagaimana kita nikmatnya sholat berjamaah, bagaimana kita nikmatnya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kewajiban yang kita laksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya rasa syukur yang kita senantiasa hadirkan dalam jiwa kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita karunia, maka selain kita mensyukurinya, maka mampukah ketika kenikmatan itu Allah berikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, seperti zikir yang senantiasa kita rutinkan pagi dan petang, zikir yang senantiasa kita dawamkan, yang salah satunya adalah Allahumma ma'asbaha bi ni'matin aw bi ahadi min khalqika faminka wahdaka la syarika lakal hamdu wa lakal syukru. Zikir ini mengajarkan kepada kita bukan hanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri saja, tapi mampukah ketika kenikmatan itu Allah berikan kepada orang lain dan kita mensyukurinya. Dan tentunya ketika kenikmatan itu Allah berikan kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada orang di sekitar kita, yang hakikatnya kenikmatan itu pun juga sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan zikir ini mengajarkan kepada kita agar kita bersyukur tidak hanya kenikmatan yang kita terima saja, tetapi ketika kenikmatan diberikan kepada orang lain pun mampukah kita mensyukurinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkataan yang disitir oleh Syekh Abdul Somad bin Yazid Al-Baghdadi dari berkata yang pernah mendengar apa yang disampaikan oleh seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Perkataan itu menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Perkataan itu begitu sangat menginspirasi. Apa yang disampaikan oleh seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Perkataannya adalah lau anali da'watun mustajabah. Kalau sekiranya ada satu doa dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga menjadi bahan introspeksi pada diri kita. Kalau sekiranya ada doa, ada permintaan kita semua,
Dan permintaan itu Allah langsung kabulkan. Kira-kira kita akan meminta apa? Kira-kira kita akan memohon apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa jadi kita mohon apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, dan segitu banyak apa-apa yang hari ini mungkin kita inginkan akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Seandainya ada satu doa dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa yang diminta oleh Fudail bin Iyad rahimahullah yang mungkin berbeda dengan doa-doa kita kalau dikabulkan, maka doanya adalah meminta pemimpin yang saleh, meminta pemimpin yang adil. Sampai sahabat-sahabatnya bertanya, kenapa bisa begitu? Mengapa meminta pemimpin yang adil dan meminta yang saleh? Maka Fudail bin Iyad rahimahullah menjawabnya, jika saya tujukan doa itu untuk diri saya, jika doa itu ditujukan untuk keinginan saya, maka manfaatnya hanya berhenti pada diri saya. Maka manfaatnya hanya untuk saya pribadi. Tapi kalau ditujukan kepada pemimpin yang saleh, maka manfaatnya begitu dahsyat dan luar biasa. Maka lanjutan ucapan dari Fudail bin Iyad itu, fasolahul imam, solahul ibad wal bilad. Maka baiknya pemimpin, maka akan berdampak pada baiknya masyarakat, berdampak baiknya kepada negara. Maka menjadi penting kita punya pemimpin yang saleh, karena dampaknya luar biasa. Begitu juga ketika pemimpin yang tidak baik, ketika pemimpin yang zalim, maka dampak kerusakannya pun juga akan luar biasa. Oleh karena itu, senantiasa kita doakan para pemimpin kita, agar pemimpin kita menjadi pemimpin yang saleh, agar pemimpin yang adil, agar pemimpin yang bijaksana, agar pemimpin yang menyelesaikan berbagai macam persoalan di masyarakat. Sehingga kita akan rasakan tidak hanya pada diri kita, tapi juga kepada masyarakat banyak. Maka betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khiyaru a'imatikum, sebaik-baiknya pemimpin, alladzina yuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya, dan rakyatnya pun juga mencintai. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang wasallu alaihi, pemimpin yang mendoakan rakyatnya, dan rakyatnya pun juga mendoakan pemimpinnya. Itulah ciri-ciri pemimpin yang baik. Itulah pemimpin yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya karakter kepemimpinan ada pada diri Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik. Kita kenal betul, kita tahu betul, senantiasa kita mendapatkan pengetahuan bagaimana sifat Rasul, bagaimana karakter Rasul yang senantiasa kita dulu pelajari, bahkan sampai hari ini. Ada 4 kurang lebih yang kita pelajari dari karakter Rasulullah SAW, dan sekaligus juga itu adalah karakter kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah fatonah. Yang pertama adalah cerdas. Seorang Rasul tentunya menjadi pribadi yang cerdas. Kalau kita bicara cerdas tentunya tidak hanya kecerdasan intelektual yang didasari karena pengetahuan, yang didasari karena kemampuan, yang didasari karena pengalaman. Tetapi seorang pemimpin tidak hanya berhenti dari situ saja. Memang betul bahwa seorang pemimpin harus mampu mengelola. Karena ketika tanggung jawab diberikan kepada orang yang tidak punya kemampuan dan keahlian, maka tunggu kehancurannya. Tetapi tidak hanya berhenti di situ menjadi seorang pemimpin. Maka kecerdasan yang selanjutnya adalah kecerdasan emosional. Tidak sedikit orang yang begitu luar biasa pendidikannya. Tidak sedikit orang yang pengalamannya begitu luas dan banyak. Tetapi dalam kepemimpinannya menjadi persoalan karena tidak mampu mengendalikan emosinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam surat Al-Imran bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Itulah karakter-karakter orang yang mampu punya cerdas emosionalnya, yaitu adalah mampu mengendalikan emosinya, mampu memaafkan, mampu memberikan keteladanan. Maka tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi hadir juga kecerdasan emosionalnya. Bahkan tidak hanya berhenti di situ pula, tetapi yang lebih terpenting dari itu semua adalah bagaimana kecerdasan spiritualnya. Sehingga seorang pemimpin
dalam memimpinnya, yaitu dia bersandarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka fatonah ini, kalau hari ini kita diamanahkan, ditugaskan menjadi seorang pemimpin, maka kita pun juga mereferensikan bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah fatonah. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu tidak hanya ketika dititipkan satu barang atau dititipkan satu titipan, kita menjaganya. Tetapi lebih dari itu, bagaimana kita bisa menjaga kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjaga apa yang Allah titipkan pada diri kita untuk tidak dipergunakan dengan yang membuat Allah murka. Allah tidak ridho kepada kita semua. Maka amanah ini menjadi salah satu hal yang penting dalam kepemimpinan. Yang ketiga adalah sidik. Yang ketiga adalah jujur, benar. Benar menurut siapa? Tentunya benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini seringkali kebenaran itu seringkali disamarkan. Bahkan ada era post-truth. Era di mana kebohongan yang diulang-ulang seakan-akan menjadi kebenaran. Maka sesungguhnya definisi kebenaran adalah menurut Allah Subhanahu wa taala seperti disampaikan dalam surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul tsumma lam yartabu wa jahadu ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, summa, selanjutnya dia tidak ragu-ragu untuk berjuang, untuk berkorban dengan harta dan jiwanya. Ulaika humus shadiqun. Nah, orang yang seperti itulah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar keimanannya. Yang terakhir tentunya adalah tabligh. Sifat atau karakter kepemimpinan adalah tabligh, mampu berkomunikasi, mampu menyampaikan. Para nabi punya keahliannya masing-masing. Nabi Adam alaihissalam keahliannya adalah bertani. Nabi Nuh alaihissalam keahliannya adalah menjadi seorang perancang kapal yang begitu luar biasa. Mungkin kalau hari ini bahasanya seorang engineer. Nabi Daud keahliannya adalah seorang ahli metalurgi, pandai besi. Nabi Isa alaihissalam keahliannya adalah seorang tabib atau seorang praktisi kesehatan, seorang dokter. Dan begitu banyak nabi-nabi yang lain punya keahliannya berbeda-beda dan bermacam-macam. Tapi ada satu keahlian yang semuanya harus dimiliki oleh nabi dan rasul, yaitu kemampuan berkomunikasi atau disebut dengan tabligh. Begitulah seperti dalam surat Al-Ibrahim Allah sampaikan, Inna arsalnaka rasul. Sesungguhnya Allah mengutus seorang rasul liyubayyina lahum, agar mampu menjelaskan kepada umatnya, mampu berkomunikasi. Maka seorang pemimpin harus punya kemampuan berkomunikasi yang tadinya rumit menjadi mudah, mengkomunikasikan hal-hal yang diterjemahkan dalam kondisi-kondisi masyarakat, sehingga masyarakat begitu mengerti. Insya Allah ketika kita diamanahkan menjadi pemimpin, bahkan mungkin beberapa hari lagi kita akan memilih pemimpin, memilih gubernur, memilih wali kota ataupun juga bupati, maka ingatlah referensi kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita punya sifat-sifat. Seringkali diucapkan bahwa wah itu makan Rasul, itu mah Nabi. Justru karena Nabi harus menjadi tauladan kita, maka pemimpin-pemimpin kita dekatkan bagaimana sifat-sifat Nabi, bagaimana karakter kepemimpinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua sehingga sifat-sifat Nabi pun juga kita upayakan agar ada pada diri kita, agar ada pada pemimpin kita, sehingga apa yang disampaikan doanya Fudail bin Iyad rahimahullah, kalau sekiranya ada satu doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu adalah untuk pemimpin. Marilah kita doakan agar pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, sehingga menghantarkan semua kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.